Nengok hari ini dengan jujur, negeri kita dalam sangkut keperhatian. Coba lihat apa yang disampaikan oleh data Kementerian Keuangan. Terjadi sampai Juni tahun ini, utang negeri kita sudah sampai 8.444, sekian triliun. Yang harus dibayar bunganya saja. Dalam data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah untuk tahun 2024 itu lebih kurang 497 triliun. Utang bunganya saja. Maka sedang jemaah yang berbahagia, mungkin kita mengatakan, kan ada pemerintah, betul. Pemerintah akan membayarkan, tapi dananya kan dari masyarakat. Maka dinaikkanlah suku bunga di perbankan, kemudian diperbanyaklah pajak. Maka hari ini kalau pajak sudah naik, saya yakin yang paling menderita itu adalah masyarakat yang paling bawah. Contoh bapak-bapak yang jualan kain lah di Ramayana. Kalau sewanya dinaikkan, pihak pengusaha mengatakan kami dinaikkan pajak, maka sewanya dinaikkan kepada bapak. Bapak menjualan, akhirnya barang dagangan bapak juga bapak naikkan. Yang akan menderita itu kami masyarakat yang paling bawah. Maka aneh kalau orang mengatakan hutang kita ini. Maka kemarin IMF itu, Dana Moneter Internasional, sudah mengingatkan pemerintah, kalau ini dibiarkan akan mendatangkan dampak yang sangat buruk. Tidak hanya itu, sedang jemaah yang berbahagia, tahun 2023 angka yang dituliskan tentang sisi keamanan, ada namanya Pusiknas, Pusat Informasi Kriminal Nasional, hampir terjadi kasus, Pak. Berapa yang dicatat oleh Pusiknas? Lebih kurang 500.000 kasus. Artinya kasus kriminal itu tinggi. Itu yang dilaporkan dan tercatat pada lembaran-lembaran keamanan, khususnya pihak kepolisian. Bukankah hari ini banyak orang kehilangan motor, Pak? Nggak mau melapor. Ngapain melapor? Percuma melapor, Pak. Nggak juga dapet. Iya juga, Pak. Karena maaf, kadang-kadang melapor ada pula oknum lagi yang meminta uang laporan. Akibatnya tambah banyak hilang. Maka angka itu yang paling tinggi dikatakan ada curat, pencurian dengan kekerasan, ada lagi pencurian dengan penganiayaan, sampai tingkat itu. Itulah hampir sektor kehidupan kita hari ini, luar biasa. Belum lagi Bapak Ibu yang berbahagia, sidang penegakan hukum yang perlu kita prihatinkan. Mungkin sidang jemaah kemarin masih lihat kasus Peggy, seorang yang salah tangkap yang akhirnya dilepaskan. Yang tidak enaknya kawan-kawan yang dituduh membunuh, wanita yang dituduh ikut yang dibunuh oleh Peggy. Sudah 8 tahun penjara, keluar, sekarang kasusnya salah tangkap. Siapa yang bisa mengembalikan 8 tahun di penjara? Sebuah kezaliman. Maka itulah catatan yang luar biasa. Belum lagi yang membuat kita keributan hari ini umat Islam. Apa? Tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, implementasi Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang masalah kesehatan. Kalau Bapak lihat hari ini apa yang didebatkan, yang dikritik oleh MUI, juga dikritik oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam, yakni pasal 103 atau ayat 103, kemudian pada nomor 4 huruf E. Apa yang dibuktikan dalam peraturan yang baru ditandatangani di akhir masa jabatan presiden kita? Menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Remaja yang mana? Pelajar yang mana? Maka kalau dibawa ke rumusnya, yang pelajar itu SMP dan SMA, Pak. Jadi itu akan dibekali. Kemudian apa yang terjadi? Yang remaja yang usia 20 tahun ke bawah. Ada dua pendapat. Satu yang kelompok mendukung, yang kedua kelompok yang anti. Kelompok yang mendukung apa yang mereka katakan? Jangan seluruh kebijakan negara ini pada akhirnya ditautkan dengan agama. Sebab dia katakan kalau agama terus dibawa dalam keputusan pemerintah, maka negara ini tidak maju. Luar biasa sekulernya hari ini sedang jemaah yang berbahagia. Dia mengatakan angka-angka HIV/AIDS yang hampir 4,8. Mereka juga menyampaikan angka-angka anak-anak remaja kita yang hamil di luar nikah, terpaksa harus dinikahkan, yang setiap tahun di angkanya meningkat. Dan itu kita tidak bisa menutup mata, dan itu realitas, Pak. Tapi tentunya ada solusinya. Solusinya bukan membagi kondom kepada anak-anak gitu. Kalau ada mengatakan sekolah sekarang adanya sex education, ada pendidikan seks, kita sepakat. Anak kita harus diajarkan mana alat reproduksi, mana yang tidak boleh,
mana yang boleh, kapan diperbolehkan, ditanamkan nilai agama yang bagus. Tapi mu'an bukan berarti lantas memasukkan, menyediakan nanti di UKS alat kontrasepsi. Ini sama menyuruh anak-anak bermaksiat. Maka hari ini sedang jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah dan juga apa yang disayangkan oleh MUI. MUI maunya PP itu direvisi. Tapi dengan kesombongannya pemerintah mengatakan, tidak ada PP yang baru terbit langsung direvisi. Yang maunya minimal 1 tahun. Inilah kemasalah kita hari ini. Belum lagi yang ribut hari ini, masalah buka jilbab pada KUD RI, yang 18 wanita itu, kita masih ada bersyukur kemarin ada yang membocorkan. Kalau tidak, dia sudah akan lewat, dan itu memang sudah terbuka ketika pengukuhannya kemarin. Tapi hari ini kita menyampaikan bahwa nanti ketika acara hari H-nya mereka akan pakai jilbab. Setelah dikritisi, alasannya sama, Pak, bahwa untuk menjaga Pancasila itu harus ada Bhinneka Tunggal Ika, dan mereka mengatakan harus ada segeragaman, dan memang mereka berharap tidak ada lagi yang pakai jilbab. Maka sedang jamaah yang berbahagia, yang bertanggung jawab itu adalah BPIB, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi bukan orang sembarangan, Pak. Ketuanya itu profesor, rektor IAIN, kan hebat itu. Ahli fikih. Kalau kita baca, dia ahli fikih, bahkan ahli hukum keluarga, pernah menjadi rektor, tapi pemikirannya aneh. Pada akhirnya saya berpikir, tinggi pun sekolah orang belum tentu bahwa imannya lebih baik. Harusnya dia mengarahkan anak-anak yang berjilbab akan lebih baik berjilbab dengan lebih elok, dengan lebih sempurna, bukan memberikan data, kertas, kemudian ditandatangani, kemudian mereka mengikuti, mereka setuju dengan alasan tidak dipaksa, tapi mereka diarahkan untuk tidak berjilbab. Maka mungkin maaf bahasa kerasnya hari ini, jilbab disuruh dibuka, kemudian kondom dibagikan. Jadilah kita negara sekuler, Pak. Maka kita butuh orang-orang yang negarawan. Coba lihat ketika Rasulullah, Pak. Rasulullah itu menjadi pemimpin, kemudian diikuti oleh sahabat, adalah orang-orang yang memberikan ketenangan dan memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat ketika itu. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathul Makkah, orang-orang Mekah gelisah, Pak. Apa yang mereka takutkan? Kami pernah mengusir Nabi Muhammad, kemudian dia memenangkan peperangan ini. Sekarang Nabi Muhammad dengan sahabat masuk ke Mekah, jangan-jangan kita dibantai. Atau Nabi Muhammad balas dendam terhadap musuh politiknya. Tapi begitu Nabi Muhammad ingin masuk kepada Mekah, maka dia deklarasikan. Apa deklarasinya? Mereka yang menutup pintu rumahnya, mereka yang masuk ke Masjidil Haram, mereka yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, maka mereka tidak akan diusik dan kami menjamin keamanan mereka. 13 tahun Nabi ingin menguasai Mekah. Masuk pada saat itu tidak satu orang pun terbunuh. Dan bahkan maaf, Ikrimah bin Abi Jahal yang merupakan dedengkotnya orang kafir Quraisy ketika itu diberikan jaminan keamanan. Apa yang terjadi? Akhirnya Ikrimah pun menyatakan masuk Islam. Itulah kenegarawan. Umar bin Khattab menjadi khalifah, Pak. Apa yang dia katakan? Demi Allah, kalau seandainya ada jalan yang buruk, kemudian ada unta yang jatuh karena jalannya tidak elok, maka dia katakan, Umar, saya bertanggung jawab nanti di hadapan Allah karena fasilitas yang diberikan pemerintah tidak baik. Sekarang parah, Pak. Tidak ada Pekanbaru tidak berlubang, baru di aspal digali balik. Subhanallah, tanpa ada rasa tanggung jawab. Maka mudah-mudahan di HUT RI ini kita membutuhkan orang-orang yang memang negarawan. Hari ini memang hampir kita krisis karena calon-calon wali kota yang diagung-agungkan, yang dijagokan, bukan keinginan rakyat tapi kebanyakan keinginan partai. Disitulah sebuah kesulitan yang hari ini. Tapi kita tidak boleh putus asa. Allah mencintai orang-orang bertakwa. Insya Allah ketika masyarakat dan kita semua bertakwa, Allah pasti memberikan jalan keluar sebagaimana yang Dia janjikan untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.